Sosok pahlawan Islam yang patut kita teladani. 1. Khalid bin Walid. Nama yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin dan sejarah Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu pahlawan Islam dan jenderal perang yang hebat dan tak terkalahkan. Beliau dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti musuh di medan peperangan. Bahkan sebelum memeluk Islam dan membela Islam, Khalid bin Walid merupakan seorang jenderal medan perang bagi pihak kaum kafir Quraisy. Banyak peperangan yang telah beliau pimpin di masa dakwah Rasulullah SAW seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya Perang Yarmouk. Salah satu kepribadiannya yang perlu dicontoh adalah jiwa lapang dada dan bersahaja yang ada di dalam diri Khalid bin Walid. Hal ini ditunjukkan Khalid bin Walid di saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah Umar mengganti jabatan Khalid bin Walid dengan orang lain. Tetapi Khalid bin Walid menerimanya, meskipun pada saat itu tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuatnya. Beliau selalu menuntaskan pekerjaannya dengan sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memeluk Islam yang paling awal. Beliau memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan kalimat syahadat sehari setelah Abu Bakar. Beliau pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibn Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum kafir Quraisy. Beliau harus menghilangkan kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat Abu Ubaidah yang jujur dan amanah membuat Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan. Abu Ubaidah juga diutus untuk pergi ke Yaman mengajarkan Al-Quran dan sunnah di sana. Abu Ubaidah juga menjadi satu-satunya sahabat yang mendapat kesempatan bekerja dan berdakwah di luar Madinah. Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin umat di Syam. 3. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Islam yang juga sahabat sekaligus paman Rasulullah SAW. Beliau adalah saudara sepersusuan Nabi SAW yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Sama halnya seperti paman Rasulullah SAW yang lain, Hamzah adalah sosok pelindung dan sangat sayang kepada keponakannya tersebut. Jika ada hinaan kepada Rasulullah yang datang dari kaum Quraisy, beliaulah orang yang pertama kali membela Rasulullah SAW, meski pada saat itu ia belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad SAW dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Selama mengikuti Nabi Muhammad SAW berdakwah, Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib bersama-sama berusaha menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kaum musyrikin Quraisy. Hamzah terus mendampingi Nabi Muhammad, bahkan ikut hijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosoknya paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Pada saat akan berlangsung Perang Badar, untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam, dan beliau dijuluki sebagai Singa Allah. Namun dalam Perang Uhud, Hamzah harus gugur syahid. Kematian Hamzah dalam Perang Uhud diketahui Rasul SAW dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum muslimin. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah salah satu pahlawan Islam dan komandan perang di zaman Rasulullah SAW yang paling muda. Beliau diangkat menjadi komandan perang oleh Rasulullah SAW di saat usianya 18 tahun. Usamah bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW, mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Usamah tumbuh sebagai pemuda yang cerdik dan pintar, berani luar biasa,
bijaksana, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu menjaga kehormatan, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pengasih dan sebaliknya, dikasihi banyak orang, takwa, wara', berhati-hati, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah tentang beliau yang sempat ditolak Rasulullah SAW untuk ikut sebagai pasukan dalam perang Uhud. Alasannya pada saat itu usia Usamah masih terlalu kecil mengikuti perang. Namun, keberaniannya dan kecintaan terhadap Islam tak mematahkan semangatnya. Di perang berikutnya, yakni di perang Khandaq, Usamah pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti perang tersebut dan Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Selain itu, Usamah juga bertempur bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Keempat pahlawan Islam di atas merupakan sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW melawan pasukan kafir Quraisy. Selain itu, terdapat pula pahlawan Islam yang patut kita kenal dan teladani kegigihannya dalam memperjuangkan dakwah Islam yang tak hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Bahkan di antara pahlawan Islam berikut ini membawa dakwah dan kekuasaan Islam menyebar luas hingga ke Eropah. 5. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah salah satu pahlawan Islam yang terkenal dalam penaklukan Andalusia atau yang kita kenal saat ini sebagai Spanyol atau dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai Tariq el Tuerto. Beliau adalah panglima dari dinasti Bani Umayyah. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq.